Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk sobat semua dimanapun berada anak-anakku yang ingin pintar matematika. Kali ini bersama saya Pak Jen akan kembali lagi menayangkan tentang materi matematika dengan judul bilangan berpangkat dan bilangan akar. Oke, kali ini tetap bersama saya, dan jangan lupa ya, nanti setelah pembelajaran ini atau di saat pembelajaran jangan lupa like, kemudian bagikan atau share, serta subscribe-nya ya, subscribe. Oke, dalam channel Genius, Diris Genius. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat apakah itu? Jadi suatu bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang sebanyak pangkatnya. Bentuk umumnya adalah A pangkat N. Berarti A itu kita kalikan berulang-ulang sampai sejumlah atau sebanyak N. Sebagai contoh, 2 pangkat 3, berarti 2 ini kita kalikan berulang-ulang dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2. Oke, kita lanjutkan, tetap semangat ya. Kemudian 5 pangkat 5 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, karena 5 ini kita kalikan berulang dengan dirinya sendiri sebanyak 5 buah karena pangkatnya 5, sehingga hasilnya adalah 25. 5 kali 5 25 kali 5 5. Jadi di sini kali 5 kali 5 kali 5. Berarti kita kalikan lagi 25 kali 5 itu adalah 125. Kita kali 5 kali 5 karena yang 5-nya sudah kita kalikan dengan 25. 125 dikali 5 itu hasilnya adalah 625. Tinggal 5-nya satu lagi, berarti dikali 5 sama dengan 3125. Selain hal seperti ini, anak-anak Bapak juga bisa mengelompokkannya menjadi dalam bentuk asosiatif ya. Misalnya 5 kali 5 25, kemudian yang ini juga 5 kali 5 25. Jadi 25 kali 25 nanti dapat 625, kalikan lagi dengan 5, seperti itu. Bisa dipahami anakku? Tuh, anak-anak Bapak adalah anak-anak pintar dan bisa memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Bilangan akar. Sebenarnya bilangan akar ini adalah bilangan yang memiliki pangkat pecahan. Nah, di sini kita mulai dari akar pangkat 2. Akar dari A, akar pangkat 2 dari A. Jadi kalau tidak dituliskan di sininya, tidak ada di sini kita bikin, maka di sini berarti dibaca akar pangkat 2 atau biasa disebut orang akar saja. Akar dari A sama dengan N. Nah, kapan dia akan sama dengan N? Apabila A itu sama dengan N pangkat 2, karena di sini adalah akar pangkat 2. Jadi kalau N dikuadratkan, hasilnya harus sama dengan A. Itulah, jadi kalau ada akar A sama dengan N, maka N kuadrat haruslah sama dengan A. Sebagai contoh, kita lihat di sini, akar 9 sama dengan 3. Sebab 3 kuadrat sama dengan 9. Ini membuktikan. Berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti akar 9 sama dengan 3. Bisa dipahami anak-anak pintar? Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Bagaimana cara menentukan akar pangkat 2? Nah, cara menentukan akar pangkat 2 ada beberapa cara, yaitu, nah, di sini sengaja Bapak kita pilih cara pemaktoran. Asal kata pemaktoran adalah faktor. Faktor merupakan pembagi. Contoh, akar 9 sama dengan berapa? Caranya
yaitu 9, kita bagi 2 tidak bisa. Nah, ini pembaginya ini usahakan yang bilangan prima dulu. Di 9 dibagi dengan 2 tidak bisa, maka bisanya adalah faktornya 3. Maka kita bagi 3. Dapatnya 3, 3 kembali lagi dapat dibagi 3, hasilnya 1. Kalau sudah sampai 1, berarti pembagian kita sudah selesai, karena pembagian yang paling lengkap itu adalah menghasilkan 1. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Misalnya A dibagi A, nah jadi sudah 1, karena 1 dibagi hanya bisa dibagi 1 lagi berulang-ulang dan dia tidak akan pernah berakhir. Nah, di sini kita lihat ada 3 dan 3 faktornya. Nah, yang pembaginya semuanya adalah 3 dan 3, maka ini adalah 3 dikali 3. Nah, 3 kali 3 berarti sama dengan 3 kuadrat. Jadi akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Berarti boleh kita isi tadi akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya adalah akar 64 sama dengan 8. Kita buktikan. Kita mulai dari 64 ini. 64 ini kan bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 32. Kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya 16. Jadi hasilnya ini ke bawahnya terus kita bikin. 16 kembali lagi dibagi 2, hasilnya sama dengan 8. 8 jika dibagi 2, hasilnya sama dengan 4. 4 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 2. 2 lagi, dapat lagi dibagi 2, hasilnya adalah 1. Nah, kalau udah sampai 1 berarti sudah cukup sampai di sana kita bekerja. Kemudian ada bilangan 2 6 buah. Nah, bilangan 2 6 buah kita hitung 1 2 3 4 5 6. 6 buah yang dikalikan. Ya, nah, kita kalikan seperti tadi. Jadi, nah di sini untuk mengelompokkannya karena dia di sini pangkat 6, belum pangkat 2. Karena kita tadi kan mencari akar pangkat 2. Nah, maka kita bagi 6 ini dengan 2 sehingga ada 3. Berarti yang 2 yang pembaginya ini kita kelompokkan menjadi 3 buah yang dihubungkan perkalian. Berarti 2 kali 2 kali 2 itu satu kelompok, 3 buah dia pas. Begitu juga kelompok berikutnya 2 kali 2 kali 2 sehingga dapat 2 kelompok. Nah, kita selesaikan yang kelompok pertama. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2 kali 2 kali 2 juga sama dengan 8. Berarti 8 kali 8. Nah, 8 kali 8 kalau dibikin dalam bilangan berpangkat itu adalah 8 pangkat 2. Berarti benar akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 8. Kita lanjutkan. Akar pangkat 3. Persamaan umum akar pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Nah, di sini tadi kan akar pangkat 3, akar pangkat 2 kan tidak dibikin karena dia identitasnya dari akar. Maka akar pangkat 2, akar pangkat 3 dari A. Nah, akar pangkat 3 dari A, cara membacanya seperti itu. Jadi dibaca dulu akar pangkat 3 dari A sama dengan N. Jika dan hanya jika katanya, berarti harus memenuhi syarat kalau N dipangkatkan 3. Kenapa pangkat 3? Karena di sini akar pangkat 3. Jadi N pangkat 3 harus sama dengan A atau A sama dengan N pangkat 3. Ya. Bagaimana cara menentukan akar pangkat 3 suatu bilangan? Sebenarnya banyak cara ya. Kalau itu caranya selain memfaktorkan juga bisa dengan cara menguraikan atau dengan cara taksiran. Nah, di sini kita pakai juga nanti dengan cara pemaktoran supaya satu-satu bisa Anda pahami. Nah, sebenarnya banyak cara ya untuk menentukan akar pangkat 3 suatu bilangan. Yuk kita cari tahu. Nah, di sini Bapak tetap mencarinya dengan cara faktor dulu satu-satu. Sebagai contoh adalah akar pangkat 3 dari 64. Nah, kita tulis 64 seperti ini, kita bagi-bagi terus, bagi 2 bisa enak ya. 32 dibagi 2 dapat 16. 16 dibagi 2 dapat 8. 8 dibagi 2 itu dapat 4. 4 dibagi 2 lagi dapat 2, dan 2 dibagi 2 dapat 1. Jadi di sini ada 6 buah bilangan 2-nya, bukan?
Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti karena dia akar pangkat 3, karena ada 6 buah, 6 nanti kita bagi dengan 3 ini dulu supaya dapat jadi 2 kelompok, supaya dapat menjadi 3 kelompok. Jadi kalau 6 dibagi 3 dapatnya 2, nanti yang 2 ini akan kita kelompokkan menjadi 2 kelompok, sehingga 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, begitu seterusnya, sehingga ada 3 kelompok. Lanjut. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita lihat 2 dengan 2 kita kelompokkan, 2 dengan 2 juga dikelompokkan, 2 dengan 2 dikelompokkan. Kenapa dapat 2 satu kelompok? Karena tadi akar pangkat 6, ini kan pangkat 6, 2 pangkat 6 hasilnya. Ya, jadi 6 ini kita bagi dulu dengan 3, karena di akar pangkat 3 tadi ya, kita bagi 3 sehingga kita dapatkan 2 satu kelompok. Nah, dengan memahami seperti itu, kita lihat ke bawahnya, 2 kali 2 ya, kemudian satu kelompok dikali lagi 2 kali 2 satu kelompok lagi, dikali lagi 2 kali 2 satu kelompok, sehingga dapat 3 kelompok semua. 2 kali 2 dapatnya 4, 2 kali 2 juga dapatnya 4, 2 dikali 2 juga dapatnya 4, sehingga ini hasilnya adalah 4 berpangkat 3 seperti yang kamu lihat di warna kuning ini. Oke anak-anakku, berarti bisa disimpulkan tadi ya, akar pangkat 3 dan 64 adalah sama dengan 64 itu kan 4 pangkat 3, berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Sekian dan terima kasih. Wassalam.